Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali kita di channel YouTube Bulan, tempatnya belajar manajemen dan pendidikan. Nah, kali ini kira-kira saya mau share informasi tentang apa? Tentunya kalian udah tahu, saya akan membahas terkait dengan human resource atau manajemen sumber daya manusia, atau mungkin juga lebih dikenal dengan istilah MSDM. Nah, sebelum informasi selanjutnya, saya mau kembali ingatkan ke kalian semua untuk support selalu channel YouTube Bulan dengan cara klik like, subscribe, comment, and share, dan jangan lupa aktifkan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Bulan tentunya. Baik, seperti apa human resource manajemen yang akan kita bahas kali ini? Berikut selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua masih di channel YouTube Bulan, tempatnya belajar manajemen dan pendidikan. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, murah rezeki, panjang umur, sehingga kita terus dapat bersilaturahmi untuk menambah pengetahuan kita. Nah, baik teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait dengan sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia. Nah, nanti topik kita adalah seputar bagaimana awalnya, maka kemudian manajemen sumber daya manusia itu akhirnya ada dan menjadi turunan ilmu dari manajemen sains. Nah, baik teman-teman, selanjutnya bahwa perkembangan manajemen sumber daya manusia itu tidak terlepas dari bidang ilmu manajemen pada umumnya. Nah, jadi perkembangan dari sejarah manajemen sumber daya manusia ini bahwa sesungguhnya diawali pada permulaan abad ke-20. Nah, dimana ketika itu manusia itu dipandang hanya sebagai benda mati, katakanlah, atau seperti produk atau barang yang sepenuhnya dapat diperlakukan sesuka hati oleh para majikan. Nah, jadi mungkin kalian juga pernah mendengar cerita tentang kisah-kisah perbudakan di beberapa negara, salah satunya termasuk dari sejarah Amerika sendiri. Nah, pada masa itu memang terjadi perbudakan dan mayoritas ketika itu menjadi budak adalah negro. Nah, dimana di situ memang para pekerja, yakni manusia ketika itu diperlakukan sangat tidak manusiawi. Itu kenapa dikenal istilahnya dengan kata perbudakan atau slavery. Nah, yang terjadi ketika itu pada seorang manusia yang di saat itu mereka menjadi pekerja di baik secara individu begitu, atau memang bekerja di perusahaan ataupun industri. Nah, ketika itu memang nyata terlihat bahwa manusia tidak dihargai atau tidak diperlakukan layaknya sebagai manusia, meskipun mereka berstatus sebagai pekerja. Mereka murni dianggap sebagai salah satu item produksi yang hampir disetarakan dengan mesin, kemudian hampir juga disetarakan dengan uang dan sebagainya. Jadi sisi kemanusiaan dari seorang pekerja manusia ketika itu memang hampir terlupakan oleh para pemberi kerja ketika itu, atau bahkan mungkin kalian dengar istilah dengan kata majikan. Nah, itu menunjukkan power dari pemberi kerja ketika itu. Nah, baik, selanjutnya kemudian apa yang menjadi konsentrasi atau fokus para majikan ketika itu sehingga kemudian mengabaikan sisi-sisi kemanusiaan dari manusia sebagai tenaga kerja ketika itu? Justru mereka lebih
fokus kepada sumber daya alam sekitar. Nah, karena memang ketika itu eksplorasi belum terlalu luas, sehingga memang sumber daya alam memang masih sangat luar biasa tersedia dan mungkin barangkali belum tersentuh oleh banyak pihak. Nah, kemudian teman-teman, manusia justru berada di titik cukup lemah pada saat itu. Selain memang kondisi sumber daya alam masih sangat luar biasa tersedia dan belum dieksplor banyak oleh beragam pihak, di saat itu justru manusia sebagai pekerja justru berada di titik lemah karena mereka bekerja itu belum didasari atau belum memiliki baik pengetahuan maupun keterampilan yang memadai. Jadi dua kondisi inilah yang kemudian memungkinkan atau yang memfaktori sangat besar kenapa kemudian manusia tersebut diperlakukan layaknya seperti barang-barang produksi atau benda mati. Nah, dua faktor sebelumnya, ya, ini baik dari sisi keterampilan dan pengetahuan dari pekerja, sekaligus memang sumber daya alam ketika itu masih sangat luas dan belum dieksplor banyak. Diperburuk lagi keadaan ini dengan masih tersedia sangat minim sekali lapangan pekerjaan. Jadi ketersediaan lapangan pekerjaan ketika itu memang masih sangat sedikit sekali, jauh apabila dibandingkan dengan jumlah dari tenaga kerja yang boleh dikatakan sangat besar ketika itu. Nah, jadi poin-poin inilah yang kemudian membuat atau memposisikan penghargaan terhadap manusia sebagai pekerja ketika itu masih sangat rendah sekali. Baik teman-teman, sementara sampai di sini informasi awal tentang bagaimana kondisi manusia yang kala itu sebagai pekerja, seperti apa mereka diperlakukan, apa faktor yang mempengaruhi mereka berada di posisi tidak cukup layak diperlakukan sebagai manusia meskipun mereka sebagai pekerja ketika itu. Nah, video ke depan akan saya share informasi akan adanya perubahan-perubahan sehingga kemudian mulai dianggap penting bahwa manusia itu sebagai salah satu item penting dalam industri dan dunia ketenaga kerjaan. Kemudian beberapa orang kemudian mengawali pendapatnya tentang pentingnya posisi manusia sebagai sumber daya manusia pada saat itu untuk kemudian dikelola dan dilakukan perlindungan layaknya sebagai manusia meskipun mereka sebagai pekerja. Demikian dulu sementara, jangan lupa saksikan terus channel YouTube Bulen dengan video-video terbaru berikutnya. Terima kasih. Baik, demikian tadi pembahasan kita terkait dengan Human Resource MSTM. Beberapa bagiannya sudah kita bahas. Mudah-mudahan kalian mendapatkan pemahaman yang cukup. Nah, bagi yang belum, jangan khawatir. Kalian silahkan kunjungi kolom komentar saya dan tinggalkan pertanyaan kalian di situ. Jangan khawatir, saya akan jawab satu persatu langsung khusus buat kalian semua. Oke, terima kasih sudah bersama saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa support selalu channel YouTube Bulen dengan cara klik like, subscribe, comment, dan share. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Bulen tentunya. Bertemu lain waktu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.